Oke ya, Alhamdulillah. Kajian kita pada pagi hari ini nanti kita kemarin kan sudah menulis jumlah ismiyah dengan susunan mubtada, isim ma'rifat dengan pola mudhof ilaih ya. Untuk isim ma'rifat yang kita pelajari eh, untuk pembuatan mubtada itu dari mudhof ilaih. Yang lainnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, coba kita ke kitab kuning. Kitab kuning ya. Ini kitab ini tentang nahwu ya teman-teman ya, tentang nahwu kitab ini. Ini kitab nahwu namanya Nahwu Jurumiyah. Kitab Nahwu Jurumiyah. Oke. Kitab Nahwu Jurumiyah. Kitab Gundul. Bagaimana caranya kita membuat kalimat gundul menjadi berharokat lah itu hubungannya dengan ilmu nahwu. Tapi kita juga harus menguasai kosakata atau mufrodat. Karena nahwu itu hanya bunyi akhir kalimatnya saja, ya. Ya, ini ya. Kita akan belajar. Kemarin sudah kita kaji al-kalam itu apa itu sudah ya. Kita sekarang isim-isim yang ikut lah ini ya. Al-kalamu ya. Ini adapun al-kalam huwa yaitu al-lafdzu lafat al-murakkabu yang tersusun al-mufidu yang memahamkan bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan istilah lain bil wad'i ini artinya eh, sengaja ya. Jadi saya harakati ya. Oke, al kalamu ini ya. Huwa al lafzu ini mubtada ya. Ini mubtada dan khobar. Ini mubtada dan khobar. Ini mubtada. Saya masih belajar ya bentar. Ada ini. Pupuk. Al lafzu ini adalah khobar. Al kalam mubtada, al lafzu khobar. Ciri-cirinya al kalam apa? Ciri-cirinya mubtada apa? Di awal kalimat dan isim ma'rifat. Ciri-cirinya khobar apa? Terletak setelah mubtada dan dia isim nakiroh. Tetapi boleh apa enggak dikasih alif lam menjadi ma'rifat boleh. Tetapi dia harus dipisahkan dengan domir. Ini pemisah antara mubtada dan khobar ketika dua-duanya itu ma'rifat. Ya. Yang kita pelajari ini nanti. Al-murakkabu al-mufidu. Ya. Al-Murakabu Al-Mufidu. Ini namanya isim-isim yang ikut. Isim-isim yang ikut itu maksudnya apa? Ikut i'rabnya, i'rabnya ikut kalimat depannya. Ikut ini. Nanti kita belajar yang ini. Karena dengan bantuan isim-isim yang ikut itu, kalimat yang kita buat itu jadi gemuk. Ya. Al-Murakabu Al-Mufidu. Gitu yang ini yang akan kita pelajari. Seperti kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu juga kalimat isim-isim yang ikut. Ya, ntar saya share dulu ini. Ya, seperti tadi ya, isim isim yang ikut ada taukid, badal, atau naat. Yang kita pelajari pertama ini naat dulu. Naat adalah sifat. Nah, kita lihat dulu di sini.
Ini yang namanya perluasan ya ini. Naat, perluasan jumlah ismiyah menggunakan apa? Isim-isim yang ikut, naat badal, atof dan taukid. Kalau atof itu penambahannya dengan kata penghubung yaitu huruf wa yang artinya dan. Nah, sekarang kita belajar naat. Ya, ini ya. Naat atau sifat ya, naat atau sifat. Naat atau sifat. Jadi sifat itu mengikuti kalimat yang disifati secara sempurna. Naat atau sifat itu mengikuti kalimat yang disifati secara sempurna. Naat ini juga dipelajari di Nahwadih jilid 1 atau di kelas 2. Nanti ketemu ini. Naat, ciri-ciri umum naat itu bagaimana? Ada 4. Atau bagaimana naat itu mengikuti kalimat yang disifati. Apa maksud dari sempurna? Sempurna itu maksudnya apa? Maksudnya begini, mengikuti katakanlah outfitnya ya atau pakaiannya itu mengikuti anak mengikuti ibunya gitu. Ibunya pakai jubah, anaknya juga pakai jubah secara sempurna, warnanya sama, sandalnya sama, itu namanya sempurna. Naat ini juga demikian. Naat itu sifat yang disifati namanya man'ut ya. Naat ini sifat yang disifati namanya man'ut. Seperti kalimat Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Naatnya adalah ar-Rahmani ar-Rahimi yang disifati atau man'utnya adalah Allah. Naat mengikuti man'ut atau kata yang diikuti atau kata yang disifati itu pada 4 hal. Pertama dari segi jumlahnya, baik itu mufrad kalimat tunggal, tasniyah itu 2 atau jamak ya. Seperti at-talibu al-mahiru atau libani al-mahironi atau libuna al-mahiruna. Itu naat al-mahir ini mengikuti yang disifati secara sempurna dari sisi apa? Jumlahnya. Kemudian B, ma'rifat dan nakirah. Jadi kalau yang diikuti itu ada alif lamnya, otomatis naatnya juga ada alif lamnya. Seperti tadi ya. At-talibu al-mahiru. Al-mahiru menggunakan alif lam karena apa? At-talibu juga ada alif lamnya. Demikian juga seperti ini kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani Ar-Rahimi kan kenapa ada alif lamnya? Karena mengikuti Allah. Allah itu kan isim ma'rifat. Lafzul jalalah itu isim ma'rifat. Kalau nakiroh misalnya at-talibu talibun mahirun atau zaidun talibun mahirun. Maka mahir ini nakiroh dengan ada tanwin ini karena apa? Karena yang diikuti juga nakiroh. Jadi sempurna. C. Mudzakkar dan muannas. Kalau yang disifati mudzakkar juga mudzakkar, kalau yang disifati muannas juga muannas. Maka kalau santriwati itu apa? Fatimah adalah santriwati yang pandai. Fatimah tuh, Fatimah kan isim alam ya. Isim alam itu nama orang sudah ma'rifat tanpa alif lam. Fatimah tuh tolibatun mahirotun. Nah itu. Mahirotun ada taknya, tak marbutohnya karena apa? Tolibatun, karena yang diikuti juga mu'annas. Kemudian yang keempat adalah tanda i'rabnya ya. Fatimah tuh tolibatun mahirotun. Mahirotun ini rofa dengan domah karena apa? Karena yang diikuti juga domah. Ro'aitu tolibatan mahirotan. Ya, baik. Ini ciri-ciri apa sifat-sifatnya naat ya. Dia mengikuti secara sempurna ya, secara sempurna ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, teman-teman.
Ini contoh mubtada diikuti dengan apa? Naat ya. Mubtada diikuti oleh naat. Mubtada diikuti oleh naat ya. Ini. Atilmidhu al-mujiddu najihun. Mubtadanya di mana? Ini. Mubtadanya adalah atilmidh. Naatnya mana? Al-mujiddu. Atilmidatu al-mujiddatu najihatun. Al-mujiddatu adalah naat bagi atilmidatu. Nanti tugasnya itu ya teman-teman ya. Naat, naatnya apa? Naat rofa. Naatnya apa? Rofa. Karena yang diikuti rofa, maka dia juga rofa. Ya, atilmidatu al-mujiddatu najihatun. Nah, ini. Ini menggunakan isim ya. Kalau mungkin bagi teman-teman yang baru, sifat itu bagaimana, Ustadz? Sifat sifat itu ya kita harus menghafalkan kosakata sifatnya ya. Sifat itu seperti ini, besar, kecil, nah, panjang, pendek, itu namanya sifat. Ya, coba. Kosakata sifat yang paling mudah, ya. Kosakata sifat yang paling mudah, coba. Kosakata mufrodat sifat yang wajib dihafal ya. Apa? Yang berwazan fa'ilun, yang berwazan fa'ilun. Apa saja besar, kecil ya. Contohnya kabirun ini sifat. Apa lawan katanya? Sohirun ini sifat. Apalagi towilun itu sifat. Maka nanti ketika menjadi naat dia harus mengikuti yang disifati secara sempurna. Kosirun itu sifat. Ya, apalagi ya sifat yang lain. Kabirun, sogirun, towilun, kosirun. Apalagi towilun sudah. Murtafiun atau ya murtafiun tinggi. Harus hafal ya, murtafiun tinggi. Apa lawannya? Munkhafidun pendek. Dihafal kalau ini. Terus apa lagi? Rakhisun, ghalin, mahal. Apa lawan katanya? Rakhisun. Nah, seperti itu dihafal teman-teman ya. Atau yang wazennya fa'ilun, mahirun. Ini sifat. Jahilun dan lain sebagainya. Ya, teman-teman nanti ya tugasnya juga seperti itu nanti ya. Islahnya saya kirim ke WA ya, ada yang belum saya islah juga ini tadi. Baik, saya ganti kembali ya. Ke insya. Nah, ya ciri-cirinya apa? Naat. Jadi naat itu menjadikan kalimat menjadikan kalimat ya. Kalimat yang sederhana menjadi panjang. Kalimat yang sederhana menjadi panjang. Ini tadi mubtada diikuti oleh naat. Sekarang khobar diikuti oleh naat. Nah, ini khobar ya.
Khobar diikuti oleh naat. Contohnya di sini ya. Al-wardatu zahratun jamilatun. Al-wardatu sebagai mubtada. Khobarnya adalah zahratun. Zahratunnya diikuti oleh naat. Karena zahratun itu mu'annas, maka naatnya juga mu'annas. Jamilatun. Ya. Al-wardatu zahratun jamilatun. Jamilatun itu naat. Jamilatun kenapa nakiroh atau bertanwin? Karena zahrotunya bertanwin. Jadi mengikuti syarat sempurna. Yang kedua, Fatimatu tilmidatun mutskinatun. Fatimah sebagai mubtada, khobar dan naatnya adalah tilmidatun mutskinatun. Mutskinatun itu naat mengikuti tilmidah secara sempurna. Kemudian hujratul istiqbal ini mubtadanya dari mudhof ilaih ya. Teman-teman yang mungkin kemarin ada yang salah ya. Hujratul istiqbal. Jadi apa perbedaan naat sama mudhof ilaih? Kalau mudhof ilaih itu jelas susunannya ya. Susunannya itu kalimat pertama itu tidak ada alif lamnya, kalimat kedua ada alif lamnya dan dijerkan atau dikasrohkan. Ya. Kalau naat man'ut itu kalimat keduanya mengikuti kalimat pertama secara sempurna. Tapi kalau apa namanya mudhof ilaih ini kan ciri-cirinya jelas ya. Dua kalimat di mana kalimat pertama itu tidak ada alif lamnya, kalimat kedua ada alif lamnya. Dan yang kalimat kedua yang disebut dengan mudhof ilaih itu dikasrohkan atau dijerkan, gitu ya. Hujratul istiqbali hujratun wasi'atun. Ruang tamu adalah ruang yang luas. Ya, adalah ruang yang luas. Itu teman-teman ya, nanti tugasnya juga sama. Tugasnya nanti menerjemahkan ini aja. Masjid yang baru itu besar. Masjid itu mubtada'nya, baru adalah naatnya. Menara yang putih, menara apa? Menara yang manarotun gitu ya. Putih. Nah, kalau putih itu gimana? Kalau putih itu ada yang mudzakkar dan muannas ya. Ah, atau saya ganti aja. Jangan putih karena takutnya teman-teman nggak ini yang kelas 2 khususnya ya. Abiyat itu mudzakkar ya, abiyat aja dah, nggak apa-apa tetap putih aja. Abiyat itu mudzakkar. Muannasnya apa? Do. Aswad itu mudzakkar. Muannasnya apa? Sauda. Nanti karena susunan masuk dalam susunan mubtada, maka yang utama adalah mubtada itu harus ma'rifat. Ya, lah. Ini contoh kita membuat apa namanya insya menggunakan beberapa pola naat man'ut ya seperti ini ya. Atilmidu al-mujiddu fi madrasatina. Seorang pelajar yang bersungguh-sungguh itu di sekolah kita. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Oh, atilmidu al-mujiddu fi madrasatina ismuhu Ahmad. Eh, Adapun pelajar yang bersungguh-sungguh di sekolah kami itu namanya Ahmad. Wahua ini pemisah antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Wahua ini mubtada'nya dengan isim domir. Karena kan mubtada itu harus isim ma'rifat. Ma'rifat ada 6. Apa saja? Al-alam domir isyarah. Mausul dan idofah. Al-alam domir isyarah. Mausul dan idofah. Huwa ini sebagai mubtada. Tilmidun khobarnya. Fis sofi athalisi al-ibtidai. Lah ini sof asalis al-ibtidai ini adalah naat man'ut. Man'utnya adalah asof. Naatnya mana asalis al-ibtidai. Kan al ini ya. Al ini mengikuti kalimat kalimat.
Nah, ini. Karena sofi ini terletak setelah huruf jar, maka dia kasroh. As-sofi, maka asalisi alif tidak iyi. Alif tidak iyi yang ikuti as-sofinya. Wa huwa hasilun ala natijati alimtias. Kula sanatin. Wa huwa wanya titik. Huwa itu mubtada. Ya, berarti ini susunan jumlah ismiyah ya. Huwa itu mubtada, hasilun adalah khobar. Adapun dia hasilun memperoleh natijatil imtiaz nilai mumtaz kula sanatin setiap tahun. Terus huanya titik, nah, pemisahnya titik wa huwa, huanya itu adalah mubtada dari isim domir. Adapun dia yuhibbu mencintai dar darsan nahwi, pelajaran nahwi, darsa ini maf'ulun bih ya, nasab. Wasorfi wayakdi awqatahu, dia menghabiskan waktu-waktunya limutola'ati al-kutubi, untuk membaca buku, wa fahmiha wal hifdhiha, dan memahaminya bahkan menghafalkannya. Nah, ini seperti ini ya. Ada pola-pola. Ah, oke. Kalau yang sederhana, coba sederhana. Kita coba membuat ini ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh dari kalimat sederhana menjadi kalimat yang panjang hanya karena naat. Misalnya begini, misalnya saya membuat kalimat pelajar atau santri ya. Santri itu pandai. Ya, ini mudah. Gimana? Santri at-tilmidzu, karena mubtada khobar berarti rofa ya. At-tilmidzu mahirun. Ingat, mubtada itu makrifat, khobar itu nakirah ditandai dengan tanwin. At-tilmidzu mahirun. Ya, at-tilmidzu mahirun. Ini paling mudah kalimatnya. Terus kita kembangkan lagi. Santri yang rajin. Santri yang rajin itu pandai. Makin panjang kan? Berarti apa? Naatnya itu mengikuti santri, atau mengikuti mubtada. Menjadi apa? Mubtada itu makrifat, tetap atilmidzu. Lah, apa rajin? Nasyitun. Maka kalau dia mengikuti mubtada yang makrifat, otomatis dia juga makrifat, menjadi an-nasyitu. Itu ya. Baru mahirun. Nah, ini khobarnya sementara cuma satu. Boleh nggak naatnya lebih dari satu? Boleh. Santri yang rajin nan apa misalnya ya? Santri yang rajin nan soleh itu, santri yang rajin nan soleh itu pandai. Berarti apa? Atilmidhu an-nasyitu as-solihu. Nah, ya. Kenapa al-al? Karena naat itu mengikuti kalimat yang disifati secara sempurna. Nah, kalau yang diikuti itu ada alif lamnya, maka otomatis naatnya juga ada alif lamnya. Mahirun, dia sebagai khobar. Ya, atilmi itu an-nasyitu as-solihu, as-solihu mahirun. Oke. Ini ya bisa ya. Ini naat. Jadi makin panjang gitu. Bisa ya. Oke ya. Baik. Ini namanya naat. Naat atau kalimat sifat yang mengikuti sifatnya. Dan naat itu adalah bagian dari isim-isim yang ikut. Ikut itu artinya i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Terus ini ada naat mengikuti khobar. Sudah tadi ya, sudah. Nanti juga ada naat dalam bentuk yang lain juga ada.
Nah ini mudhof naat mengikuti mudhof ilaih. Nah, iya nggak apa-apa ya. Naat mengikuti mudhof ilaih. Nah, ini teman-teman contohnya ya. Menara masjid yang putih itu tinggi. Lah ini ada menara masjid. Ada menara masjid. Menara masjid itu mudhof ilaih ya. Mana rotul masjid itu mudhof ilaih. Tetapi diikuti sama sifat. Berarti sifatnya ngikut yang mana? Ngikut ke masjid atau manaroh. Otomatis sifatnya atau naatnya itu mengikuti yang disifati apa? Yang disifati ternyata yang berwarna putih itu adalah menaranya. Berarti ya manaratul masjid, manaratul masjidi al baidau aliyatun. Jadi naatnya itu mengikuti manarotu. Karena memang yang disifati di sini adalah manarotu, maka ya harokatnya mengikuti manarotu. Ya, manarotul masjidi Manaratul masjidi al-baidau aliyatun. Menara masjid yang putih itu tinggi. Nih, jadi sifat itu tergantung kata yang diikuti domah, domah, fathah, fathah, kasroh, kasroh. Itu ya. Terus kita selanjutnya ke badal. Oke, setelah naat kita belajar badal. Badal ya. Kita belajar badal. Nah, ini badal. Nah, badal itu apa badal? Badal kalau di Gontor dipelajari di kelas 5, tapi kita pelajari sekarang karena itu kita butuhkan. Badal itu kata yang berfungsi sebagai penjelas dari kata umum, hukum i'rabnya mengikuti i'rab mubtada. Sama seperti naat ya, tapi bedanya badal itu sifatnya dia menjelaskan atau dia memperinci dari kata-kata yang masih umum ya. Dia menjadikan kalimat yang umum menjadi khusus. Atau paling mudah gini aja. Badal itu adalah menyebut merek. Ya apa? Badal itu menyebut merek. Nah, kalau atau memerinci, memerinci kata itu namanya badal. Kalau naat kan tadi sifat, kalau ini memerinci ya, memerinci, memperinci ya, memperinci atau rincian lah. Rincian, tahu ya rincian itu apa ya? Oke. Langsung kita ke praktek. Badal itu menyebut merek atau menyebutkan atau menjadikan kalimat yang umum jadi khusus. Contohnya, Ustadz Ahmad lah ini. Ustadz Ahmad itu hadir ya. Di mana badalnya Ahmad? Ahmad itu sudah khusus. Badal itu rukunnya ada dua. Kalau naat tadi kan ada naat yang diikuti namanya man'ut. Kalau badal itu ada badal, ada mubdal minhu ya. Yang diikuti namanya mubdal minhu. Oke. Mubdal minhu namanya ini. Mubdalun minhu. Ini dipelajari di kelas 5 tapi untuk antum harus paham. Karena apa? Ini menunjang untuk memperkaya kalimat ya. Di sini Ahmadu, Ustadz kok nggak ada alif lam? Ahmad itu kan isim alam, nama orang itu nggak perlu dia sudah makrifat tanpa ada bantuan tambahan huruf, baik itu alif lam atau yang lain. Al Ustadu Ahmadu di sini apa yang dimaksud dengan mengikuti? Ini harokatnya Ahmad mengikuti Al Ustadu karena Al Ustadu apa rofa dengan domah maka dia juga domah ya ini apa Ahmadu ini domah mengikuti apa Al Ustadu. Kalau misalnya saya melihat Ustadz Ahmad maka otomatis kan al ustad menjadi maf'ulun bih. Fathah kan? Ro'a itu al ustada Ahmada. Ahmadanya menjadi fathah. Karena kalimat umum yang diikutinya juga fathah. Saya melewati Ustadz Ahmad.
Afan Ahmad itu isim ghair munsharif ya. Yang lain aja Zaidun misalnya gitu. Saya melewati Ustadz Zaid. Marortu bil Ustadzi Zaidin. Nah, seperti itu. Zaidin. Nah, itu naat. Itu badal. Oke. Atau ini contoh yang kedua. Amirul Mukminina. Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Ya, Amirul Mukminin ini mudhof ilaih. Mudhofnya Amiru, al Mukminin mudhof ilaihnya. Lah, di sini kemudian ada badal. Badalnya di sini Umaru. Siapakah Amir Mukminin? Namanya Sayyidina Umar. Maka Umaru itu didomahkan. Lah ini. Didomahkan. Karena fungsinya memperinci. Ya, ini Umaru mengikuti, dia menjadi rofa karena dia mengikuti Amiru. Ibnu ini juga badal karena dia memperinci. Umar siapa? Umar anaknya Ibnu, anaknya Khotob. Nah, ini. Anaknya tukang kayu. Ya. Ini juga badal, tetapi bedanya kalau badal itu sifatnya memperinci, ya memperinci atau menyebut merek. Ini pola yang pertama ya, pola yang pertama. Jadi kalau kita pengen membuat kalimat, kemudian diikuti dengan kalimat yang khusus atau penjelas atau perincian, maka kalimat perincian atau penjelas tersebut disebut dengan badal. Ini pola pertama. Pola kedua yang sering muncul dalam kitab kuning atau dibutuhkan dalam menulis itu perincian nanti sama badal ya teman-teman ya. Nah, ini Ustazah Fatimah adalah guru yang sabar, Dokter Zaid adalah dokter yang pandai. Masa nggak bisa ya kan? Tobibun. Nah, itu. Karena dia sebagai mubtada maka harus makrifat. Nah, eh, ini badal. Bukan ini aja, jangan jangan ini, jangan ini, jangan ini yang kedua. Ini ya. Oke. Badalnya berupa perincian. Badalnya berupa perincian. Jadi nanti tugasnya dua, naat sama badal, tapi naat badalnya yang mudah tadi itu ya. Ini ya, badalnya perincian. Misalnya apa? Arkanul Islami khomsatun. Rukun-rukun Islam itu ada lima. Itu lima itu adalah umum. Nanti penjelasnya atau perinciannya itu disebut dengan badal. Atau ini ya, aksamul kalam. Aksamul kalam saya ganti aja supaya mudah. Aksamul kalam. Aksamul kalami ini mudhof ilaih ya. Mubtada aksamul kalami salah satun. Adapun bagian-bagian kalam itu salah satun ada tiga. Aksamul kalam itu mubtada, ma'rifatnya dengan apa? Mudhof ilaih ya. Terus salah satu sebagai khobarnya. Terus di manakah badalnya itu tadi? Ismun wa fi'lun wa harfun. Salah satu itu apa saja? Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf lah. Ini ismun wa fi'lun wa harfun. Ini kenapa kok dibaca doma? Karena dia itu sebagai perincian dari salah satu. Lah perincian ini disebut dengan bada. Ya. Nah, ini ngikuti set. Ini juga demikian. Selama jadi salah sah nanti dijelaskan apa saja ketiga-tiganya, maka ketika perincian itu disebut atau ditulis, maka harokatnya mengikuti induknya. Induknya salah satu dengan domah ya domah. Induknya salah satan juga fathah. Kalau induknya salah satin juga kasroh. Ya. Mhm. Mungkin teman-teman belajar ini ya. Idza mata ibnu Adama in koto amaluhu ilamin salasin atau salah satin apa? Sodako
sodakotin, ya, sodakotin jariyatin au ilmin au waladin. Itu kenapa in? Karena salah satin itu juga jer. Itu namanya badal. Oke. Halo, halo. Kok berhenti ini. Bisa ini ya. Suara saya putus-putus nggak? Halo? Bentar, bentar. Tes, tes. Halo? Ya, mohon maaf karena ini ya, karena jaringan. Jaringannya agak bermasalah. Adek, bobok, dek. Bentar. Loh, sudah HP-nya udah. HP-nya udah. Oh, gamenya kan mainnya nanti. Bentar ya. Suara saya bisa didengar dengan baik ya. Wah, ini kok nggak ada internet. Sebentar, sebentar. Suara saya bisa didengar? Halo? Bisa apa? Bisa ya? Oke, baik. Ini wifi-nya ada muskilah. Baik, saya Bisa. lanjut kembali.